Masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saudara, terkait dengan strain baru yang ditemukan. Saya ingin ke Pak Rizal Effendi. Pak Rizal, yang bersangkutan sekarang sudah sembuh dan kemudian sudah bergabung lagi bersama keluarga dan lain sebagainya. Betul Pak ya? Saya konfirmasi. Betul, betul. Oke. Dan tracing tetap dilakukan di keluarganya Pak? Tetap begitu. Jadi semua sudah diambil sampelnya. Tapi memang seperti saya katakan ada satu putranya yang hasil rapid antigennya reaktif. Gitu. Oke, ya. Saya ke Bu Mas Dalina. Bu Mas Dalina, ini kasusnya mirip dengan apa yang terjadi di Karawang. Dari Arab Saudi, kemudian tiba di Jakarta, sempat diisolasi di Wisma Atlet, lalu kemudian dideteksi bahwa ia adalah B117. Apa yang bisa saya sampaikan sini, Bu? Baik, kita mengapresiasi kewaspadaan pemerintah terhadap import cases atau kasus-kasus impor. Sebagaimana di banyak negara, pada pintu-pintu masuk negara, regulasi yang dibuat di sana itu menjadi lebih ketat. Di beberapa negara kita wajib isolasi selama beberapa waktu, kemudian dilakukan pemeriksaan swab. Jika 2 kali negatif, baru kita dibolehkan keluar dari pusat-pusat isolasi. Itu merupakan salah satu cara bagi satu negara untuk membuat memutus mata rantai atau setidaknya meminimalisir penularan ya Bu ya? Ya, mencegah masuknya. Saya tertarik dengan ini Bu. Ke satu negara. Bu Mas Dalina, berapa lama harus isolasi ketika ada kedatangan dari luar negeri? Dan itu berlaku kepada semua warga, baik warga Indonesia maupun warga luar negeri? Iya, import cases itu berlaku untuk seluruh warga negara yang masuk ke dalam suatu negara. Jadi mau dia warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang masuk ke negara kita, dia tetap harus mengikuti prosedur isolasi selama 10 sampai dengan 14 hari. Kalau dia tanpa gejala, kemudian hasilnya negatif, dia 7 hari dites kembali. Jika 2 kali negatif, maka keluar dari pusat karantina. Artinya harus ada hotel, katakanlah seperti itu, di sekitar bandara? Tidak mesti juga hotel. Wisma, kalau di awal-awal Wisma Atlet juga bisa digunakan sebagai tempat untuk karantina, tetapi jika memungkinkan untuk di hotel, maka mereka di karantina di hotel. Iya, kalau kita bicara soal ketersediaan, keterisian, sekarang saja kan kewalahan Bu. Gimana kalau seandainya setiap hari ada kedatangan ratusan, mungkin saya tidak tahu data persisnya sekarang ya, tapi biasanya kan ada puluhan ribu, mungkin sekarang di bawah itu. Bagaimana mungkin kemudian pintu-pintu kedatangan di seluruh Indonesia ini kemudian diisolasi kedatangannya, tentu kan akan selama 2 pekan, tentu akan membuat sebuah kepadatan baru, atau bagaimana? Ada jalan tengah terkait ini? Ya, biasanya kita menseleksi berasal dari negara mana. Jadi kalau mereka berasal dari negara-negara yang diidentifikasi memiliki strain baru, seperti Inggris misalnya, setiap penerbangan yang dari Inggris, baik dia transit maupun penerbangan langsung, direct flight, maka semua penumpangnya wajib untuk mengikuti proses tersebut. Tetapi jika di negara tersebut belum diidentifikasi adanya strain baru, maka pengetatannya tidak terlalu ketat seperti negara-negara yang terinfeksi strain baru. Oke, saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, saya lupa, Balikpapan kalau tidak salah juga bandara internasional, betul ya Pak ya? Betul, betul. Apakah ini mungkin kemudian untuk dilakukan proses karantina seperti ini dari daerah-daerah tertentu misalnya? Bisa aja, tapi kan dalam kasus B117 ini yang menjadi pertanyaan saya, kan ketika yang bersangkutan ini di swab di Jakarta, hasil swab terakhirnya kan negatif. Tapi kan belum diketahui hasil dari penelitian B117-nya. Nah, setelah dia pulang baru ketahuan dia B117. Nah, ini tadi saya tanya kepada tim Kementerian Kesehatan, hasil penelitian serum itu baru diketahui 2 minggu. Nah, ini kan cukup ada lama begitu. Mengetahui seseorang terkena B117 atau bukan atau Iya. Kalau semua disamaratakan Pak, ketika ada
kedatangan atau track record ya perjalanan dari negara-negara yang memang tersebar varian baru, strain baru dari virus corona. Mungkinkah kemudian untuk dilakukan karantina? Saya ingin tanya Bapak karena ada permasalahan soal keterisian misalnya ruang, hotel, rumah sakit. Mungkinkah itu dilakukan? Ya kalau di kasus di Balikpapan kan sekarang ini penerbangan internasional kan stop gitu. Kita kan yang selama ini yang ada hubungan dengan Singapura. Sekarang ini kan lagi terhenti penerbangan ke Singapura. Oke. Tapi kalau misalnya ada kan kalau hotel misalnya sangat memungkinkan. Kita juga punya sementara ini pinjam embarkasi haji untuk tempat bisa menampung di sana sampai 400 warga begitu untuk yang isolasi mandiri gitu. Artinya kalau seandainya ini diberlakukan, nggak masalah bagi pemerintah daerah, Pak? Ya, yang dalam kasus kita misalnya kan karena penerbangannya tidak banyak bisa kita lakukan begitu. Oke, tapi ini untuk Balikpapan, belum tentu untuk daerah lain, Jakarta dan sebagainya. Mungkin itu juga punya permasalahan tersendiri. Bu Mas Dalina, kalau kita bicara soal vaksin yang kemudian sekarang tengah gencar, ada Sinovac, yang terbaru adalah AstraZeneca, nanti mungkin akan datang Pfizer, ada juga mungkin Sinopharm. Apakah kemudian sini sudah diperhitungkan untuk mengatasi strain-strain baru? Ya, jadi vaksin yang ada sekarang ini menurut saya pada spektrum luas. Artinya dia bisa memberikan kekebalan terhadap COVID-19 pada genus atau pada strain yang spektrumnya lebih luas. Sementara kalau mutasi itu biasanya sangat spesifik sekali pada strain virus yang sangat khusus. Jadi sebenarnya masih bisa. Tapi saya yakin kita masih terus mengamati perkembangannya. Apakah vaksin yang ada ini mampu untuk memberikan kekebalan terhadap strain-strain baru. Ada pesan Bu untuk pemerintah daerah termasuk juga Pak Rizal terkait dengan adanya strain baru di daerahnya? Mungkin daerah-daerah lain juga ada, Jakarta yang saya dengar juga ada hari ini? Iya, apapun jenis strain atau perubahan atau mutasi pada virus COVID-19 ini, protokol yang dilakukan tetaplah sama. 3M dan 3T tetaplah menjadi protokol standar yang utama untuk melakukan pengendalian. Vaksin adalah pendukung atau supporting untuk memberikan kekebalan bagi individu dan kalau jumlahnya sudah cukup banyak baru bisa memberikan kekebalan komunitas. Sampai hari ini vaksin kita masih belum begitu banyak. Baru mungkin sekitar 2-3% dan itu tentu belum bisa memberikan kekebalan komunitas. Maka satu-satunya cara untuk melakukan pengendalian adalah dengan melakukan 3M dan 3T yang eskalasinya harus lebih ditingkatkan pada wilayah-wilayah yang sudah dimasuki oleh strain virus baru. Baik, terakhir Pak Rizal, Wali Kota Balikpapan, apa yang bisa sampaikan Pak terkait dengan kasus ini, khusus untuk warga Bapak? Ya, saya kira kita meminta warga tetap waspada karena Balikpapan ini kan kota terbuka, jadi pintu gerbang Kalimantan Timur, sehingga fakta menunjukkan Balikpapan itu angka terkonfirmasi positifnya di Kalimantan Timur paling tinggi. Dan kita banyak berhubungan dengan pekerja asing karena apalagi saat ini Balikpapan ada pekerjaan proyek perluasan kilang Pertamina, sebagian ekspatriatnya dari luar. Begitu. Kita harus waspada. Ya. Baik, waspada meskipun tanpa kekhawatiran berlebihan dan tentu ini 3T tadi atau 3T plus 5M ya, kalau kemarin 5M itu kemudian harus disampaikan dan dilakukan. Terima kasih Pak Rizal Effendi, Wali Kota Balikpapan dan juga Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Epidemiologi Indonesia. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Saudara, pemerintah memberikan izin bagi investor asing untuk mencari harta karun di bawah laut.